aya ieu aya untung kada sapatukeun gitu ya. Aduh. Itu apa? Terus tebak-tebakannya. Nya. Tebak anggot. Tebak-tebakan teh. Warna kaya sebenarnya. Nya. Tebak-tebakan cenah aya reda apa henteu. Bisa bikin kaset we. Nuhun ka. Ada sih disebut kaset aja, Lis. Tulis. Ruang ini kosong tak berisi, aku tahu harapan selalu menanti. Sekian ruang kosong punya cerita yang tersembunyi di antara angin dan cahaya. Ku temukan senyum di sela sunyi, karena hidup tak selalu berdiam diri. Ku rasa bahagia, ku rasakan senang, di sini ku berdansa, tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Dinding-dinding tak lagi diam, mereka berdendam, semua jadi nyaman. Meski tak ada yang terlihat di mata, aku tahu di dalamnya ada cinta yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang sekali hari ini Aliando. Mending kita buka dengan pantun boleh? Boleh. Kalau Aliando kasih pantun bilangnya apa? Cakep. Kayak gitu. Beli kerang di tanjakan gentong. Cakep. Selamat datang di ruang kosong. Selamat datang di ruang kosong, tempat di mana kita menjalankan pikiran dan juga perasaan yang sering terabaikan. Aku Mega. Saya Saskia Gotik. Saya Silva. Saya Mas Div. Dalam episode kali ini, kita akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup kita dengan berbagai cerita, ide, dan juga perspektif yang mendalam. Mari kita buka pintu untuk diskusi yang jujur dan menyenangkan, karena di setiap suara mendapatkan tempat. Siapkan diri teman-teman dan yuk kita mulai perjalanan ini bersama Kang Daniel. Sampai. Reus pisan mung ieu nya. Aduh, Kumaha? Jadi kita teh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda ini teh. Dililan dulu dong. Gado-gado we lah. Campur aja. Campur saja. Lebih enak berenya campur-campur mah berenya. Oh ya, Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita itu kedatangan seorang laki-laki. Udah diikatnya. Jadi belum ada awewe. Seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Iya. Beda jauh jeung aing. aduh. Kayak dua pokoknya Iya mah yang sawer ya mah. Dan beliau itu merupakan salah satu ketua paguyuban seni pencak silat Kota Banjar. Reus pokoknya namanya di Banjar aya nu kieu, aya nu ngaresekeun langsung kuda-kuda. Kang Daniel kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha Damang Aliando? Saskia Gotik. Masalah. Ulah sok maksakeun. Dibejakeun Saskia Gotik. Kumaha Damang Saskia? Alhamdulillah, Kang. Pengen bisa kieu nya. Batul makan nol teh kulit banget, ya mah beureum banget. Pakai salah setting glass on. Aduh, Kang Daniel naon ieu teh nya? Hatur nuhun. Ya, Mengieu tos biasa ngesakeun rurumpaheun ka ruang kosong. Karena ruang kosong itu punya tagline ya, teman-teman ya. Ya. Ruang kosong menemukan Makna makna di di setiap ruang kosong. Selain ruang yang kosong juga kita dompetnya pada kosong kan. Otak juga kosong kan? Hati Hati juga. juga kosong. Hati Oh kosong. enggak, Zaskia punya. Oh, Zaskia nggak kosong. Punya, nggak kosong. Kebetulan Zaskia. Yang di bawah yang kosongnya. Dalam merupan. Nada jorang dalam iman dan naon. Dah, hari aku mau bukan dalam. Naon atuh naon? Elsie. Aduh, resep penting ieu mah seru-seriannya. Anu suka terik deg-degan efek henteu alhamdulillah. Karena mungkin Kang Daniel ini membawa kita positif vibes. Ya, Alhamdulillah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Kita kenalan dulu nih.
Kang Ya. Daniel itu nama asli atau Nama nama palsu? panggung Hmm. atau nama micet? Istighfar. Masih Namanya? dirnya. Ih, amin. Nama. Ya. Eh, nama Daniel itu nama pendek. Nama pendek panjangnya. Nama panjangnya itu Dani Daniel Mukhlis. Wih. Oh. Udah kelihatan pasti orang Sundanya. Iya. Sabar Sunda ulang-ulang. Iya. Dani dan Daniel. Daniel, please. Tapi dipanggilnya nenehna ngecek orang Sunda mah Nenena. Nenek. Nenek. nenen. Oh. Nenehna dipanggil Daniel. Gitu. Oh, Kang Daniel begitu ya. Daniel. Hmm. Pada sok sedih disebut Daniel teh. Nah, Sabab baheula ke sekolah sok dipareokan. Kumaha? Usaha ku Ku Daniel. Udah nih. Padahal- Nyalang apa ya, Pak? Jadi berapin juga. Daniel mereka. Ulah. Nah, dia cari cingit ya. Kang Daniel, Ya, siap. domisili di mana Kang sekarang Kang? Di domisili di Tanjung Syukur ya, Tanjung Syukur. Jadi kalau tahu yang Pangandaran ya, Iya. arah ke Pangandaran. Jadi kalau ke Pangandaran pasti lewat Tanjung Syukur. Di situ pokoknya ada warung sate, ada notaris Pak Iwan Ismail sebelum dealer. Oh, iya. Iya, dealer itu Mitsubishi apa ya? Aya nu kantos Kabung Nyari teh. Cacan. Anang pernah nam ya? Belum kan? Lain Anang. Zaskia. Iya. Nanya kan Anang mah. Kang Bogor waktu pada kayak itu kejantan. Oh iya. Dan dipegat. Pegat naon? Batu baterai. Udah sieun nanti ke batu baterai teh. Domisili Tanjung Syukur. Ya, Jodia Kang. Jodia Gemini. Gemini. Anak Gemini Anak nih. Gemini, mana suaranya? Gemini banget. 20 genep Mei. 20 Hah? Mei. Ya, 26 Mei. Tadi aku udah Ulang bilang tahun Mei. punya. Gila kene. Masih lama. Iya 1 tahun lagi saya. Oh iya. Kamu maka ente juga nu keheul. Istiqlal Saskia. Tapi dulu tuh Akang itu waktu kecil katanya beliau itu lahir di Langkap Lancar. Ya, di gunung. Di gunung. Langkap Di lancar. Alas Paul. Di Langkap Lancar di sekarang Pangandaran. Oh, Dulu Pangandaran. Ciamis. Hmm. Ciamis. Karena kan dulu Banjar juga masih Ciamis kan. Iya. Iya. Tahunnya mau tahu nggak tahunnya kapan? Kapan? 1982. 1982. Itu teh kelahiran atau gimana? Tahun Tahun lahir. lahir. Tahun lahir eta teh Tahun geus lahir. da. Ayo Sugan teh di Langkap Lancar teh non masa kecilnya gitu. Oh iya, jadi saya lahir di Langkap Lancar Ya. tahun 1982, 82 sampai 1984. Ya, 84 di Langkap Lancar. Kemudian orang tua pindah ke Sukamaju di apa namanya? Di Mulyasari. Mulia Sari. 1985 ya, di Mulyasari di Banjar ya di sana. Sampai 1988 di Banjar, pindah lagi ke sana, naik di Kaluhur gitu ya. Baru sekolah di sana SD Di Langkap lancar. sampai tahun 1994 ya, 65. Berarti dulu SMP, SMA di Eh, Langkap lancar atau di Kalau dulu MTS ya, Oh, MTS-nya di Ciamis. Oh, Di Ciamis. MTS Miftahus Salam. Ciamis berarti waktu masih di lokasi sana tapi waktu itu namanya Ciamis atau emang ke kota Ciamisnya? Oh, udah Ciamis. Oh. Jadi kan kalau Langkap Lancar mah di sana di Iya. gunung, nah kalau Langkap Hana Perang di situ di Ciamis mah di Cijijing. Di Cijijing ada Jadi Perang. saya tuh sejak keluar SD sudah ngobong. Pesantren ngomong teh. Ini juga dulu anak pesantren, Pak. Nyuci sendiri, ngeliwat sendiri gitu. Itu kan biasa khas anak ngobong tuh kan. Hmm. Itu sejak lulus SD. SMA juga ngobong. Alia ngobong juga sama. Sama di yang sekolah sama. Kok betah banget Beda sih, Pak? di Darussalam. Oh, di Darussalam. Kenapa pengen pesantren, Pak? Ya karena dulu tuh kan saya kelas 2 SD tuh saya udah ditinggal sama ibu bapak ke Arab Saudi dulu kan. Nah karena ditinggal sama ibu bapak ke Arab Saudi, otomatis kan saya besar tuh sama nenek. Nah jadi karena sudah terbiasa mandiri lah ya, Iya. sehingga orang tua juga udah tidak terlalu khawatir. Akhirnya saya dimasukkan ke pondok. Bapak berapa bersaudara?
3. Jadi saya tuh bungsu. Paling tua. Oh iya. Terus yang duanya kemana Pak? Yang duanya ada dong. Yang duanya tinggal di mana? Atau gimana? Nah itu maksudnya tuh gitu. Yang duanya Yang 2 itu semuanya perempuan. Jadi saya satu-satunya cowok. Paling Paling ganteng. ganteng. Ada bapaknya. Kakak saya yang pertama di Karangkamulian, kakak yang kedua di Cigayan. Cigayan di mana, Pak? Banjaranyar sini di Pamarican ke sana. Banjarsari, iya. Banjarsari. Oh iya. Banjarsari. Enggak tahu. Kalau di Kang Daniel, Kang Daniel. Yuk, siap. Waktu kecil itu Akang itu sudah suka dengan hal-hal yang tentang budaya atau gimana itu awalnya? Kok Oh, bisa iya. menjadi penggiat sekarang itu atau budayawan lah? Sejak kecil dulu waktu kelas 1 SD saya sudah belajar silat. Kelas Wah. dulu saya ingat guru silat saya pertama itu Aki Halimi. Jadi beliau itu adalah juga paman sebetulnya, paman. Jadi bibi saya nikah dengan beliau dengan Abah Halimi. Nah, karena jadi saudara kan, akhirnya diajar silat gitu ya. Jadi saya diperkenalkan dengan budaya itu oleh nenek, karena kebetulan nenek saya juga jawara dulunya. Jadi nenek saya itu perempuan tapi beliau adalah jawara, jadi pinter silat lah. Lalu yang kedua, kakek saya juga adalah seniman juga, kacapi, suling gitu ya. Nah, jadi saya tuh hidup di antara dua sisi sebetulnya. Jadi kalau dari bapak itu seorang agamis ya, dibesarkan di lingkungan agamis. Jadi kakek saya dari bapak itu ajengan. Iya. Tapi kakek saya, nenek saya dari mama itu budayawan. Nah, jadi makanya saya walaupun mondok hampir kurang lebih 8 tahun sampai 9 tahun mondok, tapi saya suka budaya karena memang diwarisi oleh kakek nenek saya ini terlahir sebagai orang yang ya ke agama oke, budaya juga. Ya. Tapi waktu Gitu. itu kenapa Kak? Ya gitu. Oh, iya. Terus nanti Henteu, maksudnya teh Ari Nuju Ali teh bangor henteu. Nyai Raharman leutik lah sok bangornya. Ya bangorna beda tukang zaman kapungkur sareng budak zaman ayeuna bangorna teh beda geuningannya. Bangorna baheula keur leutik mah sok merosot-merosotkeun kolor. Aduh. Tapi ayeuna mah tara kan? Tara kan ya. Nu kadua bangorna sok mau jamu tetangga. Samir, Saskia Gyosok. Saskia Gyosok. Saskia Gyosok. Masih kayaknya Di ayeuna Di ayeuna. Di ayeuna. Morosotnya Robi, jadi apa? kayak rosok. Robi-robinya eta. Ayo merosot kolor sok kan Rosok masih. ini rosok ini rosok ini juga ayeuna aya morosot ini. Beda. Nah, pangitan Ari Kang Daniel mah ngorosot-ngorosot kolor. Ari zaman abdi nuju alit mah Kang. Sanes morosot ke dieu nuju SDT kan di eroknya. Nulis teh eta aya ieu aya eunteung kana sapatukeun gini kan. Oh iya. Aduh. Eunteung Teh apa? Terus tebak-tebakannya. Nya. Warna naon? Tebak ranggot. Tebak-tebakan teh. Warna kayas cenah ya. Nya. Bumur. Cenah aya rendah apa henteu. Malah anu si Megaman di rendah nyameknya. Di bordir. Di bor. Ada kusrah. Dia kata minta berukat ya saya pudi. Saskia. Assalamualaikum saya beli jembling tuh. Oh jadi awal teh kapungkur teh akang teh aya di keluarga. Ya. Dina bidang agamis, sareng dina bidang budaya. Jadi terus terwarisi gitu ya. Tapi da janten sinkronnya Kang ya. Sinkron insyaallah. Dan cek kan aya salah sawios filosof Sundanya, Ya. Kang Asep Salahuddin sareng Hidayat Suryalaga itu mengatakan bahwa agama jeung budaya teh lir ibarat gula jeung beutna cenah gitu. Jadi itu tiasa dipisahkeun Iya. salerosna mah. Karena naon? Karena secara nilai itu ya sami. Nilai sami. Mau nanya apa sih? Iya aku mau nanya. Kan Akang teh main silat pencak silat ya? Pencak silat. Nah, udah sabuk hitam tuh berarti. Ada berapa tingkat sih Pak? Kalau Pak lagi Kang kalau pencak silat tuh? Kalau saya kan silatnya silat tradisional ya, silat beda. buhun. Silat buhun sebetulnya kalau silat buhun itu tidak ada tingkatan-tingkatan itu. Yang penting biasanya diawali dengan jurus
jurus dasar. Kalau sudah jurus dasar nanti tinggal kembangan. Kembangan itu jadi variasi gitu, rekaan. Ada berapa jurus sama Pak banyak? Ya macam-macam. Kadang-kadang kalau gimana alirannya, kalau ada Cimande, kalau Cimande kan ada kalau Auturat misalnya salah satu silat buhun Galuh ya. Galuh itu punya salah satu silat misalnya Auturat. Auturat itu ada 10 jurus dasar. Kesananya kembangan. Oh gitu. Gitu. Terang silat terang. Tahu. Aku mau haji. Mega bisa kuda-kuda temannya Mega. Gini-gini juga aku teh pernah main karate, tahu mah? Sok atuh ayeuna sok. Ayo bapak kita berantem. Kagak tersadaya. Pantesan si Mega mah beda jeung awe sejen. Hah? Nah, Beda jeung awe sejen si eta mah. Kenapa? Batur mah dina bagasi motor teh udah lipen si eta mah gear motor. ada di motor. Pagawean teh gelut aja gelut. Jangan lupa dulu ini yang buat yang di rumah ya yang nonton Ya. untuk like, komen dan juga subscribe Bancet channel. Ya, Bancet. karena malam hari ini banyak inspirasi gitu. Oh. Nah, Betul. Kang Daniel, Ya. Akang kan ketua pencaksilat di Kota Banjar ya. Kalau misalkan ada nih yang mau daftar, itu harus kemana? Ataukah ada beberapa perguruan? Ataukah ada dalam satu naungan di atasnya payungnya? Oke. Nah, paguron-paguron di silat itu banyak ya. Hanya yang baru gabung di kita di Paguyuban Pencaksilat Seni Tradisi Kota Banjar itu baru ada 9 paguron. Jadi dan sekarang sudah mulai. Jadi saya sekarang lagi buat program Jawara Sabadesa. Jadi Jawara Sabadesa ini adalah satu program yang kita inisiasi salah satunya untuk syiar silat. Iya. Bagaimana memperkenalkan silat pada generasi-generasi anak-anak muda. Kita baru di titik 5 terakhir kemarin Jawara Sabadesa kelima dan alhamdulillah itu ada outputnya, ada hasilnya. Salah satunya hampir di semua paguron sekarang rata anak-anak kecil mulai tumbuh kecintaan terhadap pencaksilat. Jadi hampir di semua paguron. Insya Allah setiap malam minggu ya, kecuali malam minggu yang kemarin kita tidak laksanakan karena ada sesuatu dan lain hal. Insya Allah minggu depannya lagi setiap malam minggu kita akan ada Jawara Sabadesa. Di Arantos kali itu berhiburan. Di mana tempatnya? Nanti yang malam minggu besok ada di Pangadegan di Paguron Brawijaya Kusuma pusat. Dari rumahku ke Pangadegan atas lagi, ke- lembur balong ke atas. Orang mana emang? Lembur balong, ayeuna alih kampung mah di jalan. Oke, oh iya. Enaknya dari Tanjung Syukur itu yang ke perempatan. Iya. kiri. KUA pangitnya. Nah, Iya. ini apa kau kak? Ada abi telembe. Ini kan Ya. sekarang tuh pencaksilat tuh udah masuk ke Olimpiade ya, kalau nggak salah Olimpiade SEA Games kalau nggak salah. Jadi Atau beda lagi? pencaksilat itu ada dua, ada Hmm. tradisi, ada prestasi. Oh, prestasi. Nah kalau yang masuk SEA Games, PON yang kayak itu pencaksilat prestasi. Jadi memang itu ya ditarungin gitu Iya. ditarungin, jadi kayak di berkelahi lah gitu. Nah kalau silat tradisi juga ada lombanya, itu namanya pasang giri. Oh, itu bedanya gitu. Kalau silat buhun itu kan lebih ke ya seni, Oh, iya. ibing. Iya. Pakai Pakai Oh, ada. ada Kalau silat- diiringi musik Diiringi musik. gitu. kalau silat prestasi lebih ke ketangkasan, tarung lagi. Iya. Tapi kan Ya. selama saya Bentar, dan silat itu sekarang sudah masuk warisan budaya warisan UNESCO. warisan budaya tak benda. Oh, iya. Berarti maksudnya ke Indonesia tapi Iya, ke Indonesia. Kan katanya dari Malaysia juga ada Hmm. pencaksilat gitu kan, Malaysia sama Brunei kalau nggak salah, Iya. aku pernah dengar gitu. Tapi masuknya Indonesia. Indonesia ini. Terus nanti Gimana Jasya? Jasya? Gimana Jasya? Ulang Gelap dulu. deui. Enggak, dan itu mau nanya. Ah. Biasanya kalau misalkan lihat pencaksilat itu kadang-kadang ada juga yang terakhirnya itu bersatu dengan kesenian kuda lumping, Kak. Nah itu teh apakah itu berkesinambungan atau memang sengaja dibuat dalam satu pagelaran? Berbeda ya. Ya. Jadi kuda lumping, silat. Hanya di beberapa paguron memang selain mereka membuka latihan silat, juga ada grup kuda lumpingnya. Jadi itu semacam hiburan saja biasanya. Jadi semacam hiburan. Bahkan sekarang di kita di Paguyuban itu selain silat, kuda lumping, ada juga debus. Nah, ada debus yang suka pakai. Iya. Iya. Tapi di Banjar ada paguyuban
Ya itu kita bukan paguyuban maksudnya apa ya? Orang-orang debusnya. Lingkung seninya Lingkung atau seni. gimana sih disebutnya? ada. Itu aku baru tahu. Mau kira-kira. praktek kan? Boleh, Ah. boleh. Pang batakeun Kang. Ada loncer. Asana Saskia loncer bisa ada. Udah pasti. Ada, jadi semua tergabung di paguyuban seni tradisi seni apa? Paguyuban seni pencaksilat Kota Banjar. Di situ ada semua. Jadi bila anu bade hajat nikahkeun tangke nanggap mangga. Tah. Jadi biasa. Oh mau di? Tapi emang kadang di daerah Randegan nikahan juga kadang suka ngadain kuda lumping. Dan itu bagus ya, ada fenomena seperti kalau kuda lumping itu biasanya apa antusiasme masyarakat Iya, luar biasa. betul. Iya. Fansnya banyak ya Pak? Fansnya banyak. Tapi Bapak katanya ya kalau mau nonton kuda lumping harus sampai beres karena Bapak. Kalau enggak nanti diikutin. Oh iya, Wah, harus beres. Bayang. Pada prinsipnya apapun harus sampai beres sebetulnya. Oh gitu ya. Heeh. Soalnya kalau nggak sampai beres takutnya kamu memberikan informasi yang kurang tepat nantinya. Ngegantung gitu. Gantung dangun. Nah gitu. Kang Daniel, Yo. di fenomena sekarang apa namanya tuh dalam sohor almarhum Bapak Asep Sunandar Sundarya itu pernah menyebutkan martabat hiji bangsa bisa diukur tina adat jeung budayana. Namun budayana awut-awutan rusak bangsana. Nah di zaman Gen Z ini atau zaman modern nih Kang nih, kata adat ataupun budaya itu kerap dibilang punten kuno. Nah bagaimana cara kita nih Kang, anak-anak muda di era ini agar dapat mempertahankan dan juga mengaplikasikan nilai-nilai tersebut biar apa yang notabene itu anak-anak muda itu kadang naon sih gitu eta teusum. Nah itu gimana tuh Kang caranya Kang? Ini panjang-panjang ting pertanyaan teh. Kayak ngetik Kang eta. Ini kaciri macana teh. Enak ya dia nggak masuk Ya, masuk ya, kamera ya jadi bisa maca tuh. Bisa maca. Kita kan harus gini-gini. Jadi gini, ini khusus untuk teman-teman Gen Z ya, ini Iya. kan milenial semua nih. Iya. Milenial, saya juga masuk milenial karena Gen Z. usia 18. Gen Z ya. Bagi untuk milenial, Gen Z, sekarang sudah gen berapa sekarang? Gen Alpha. Gen apa? Apa-apa. Sigma. Sigma. Ya Sigma pokoknya apa? generasi milenial kesini lah ya. Iya. Yang harus diantisipasi ini salah satunya begini. Jadi cara orang menghancurkan satu bangsa itu ada dua. Pertama, dijauhkan dari akar sejarahnya, Iya. budaya kan itunya dijauhkan. Sehingga kadang mungkin ya tadi teh aya semacam lali ka purwadaksi gitu ya, masyarakat atau generasi hari ini itu sudah tidak terlalu mengenal lagi budayanya, sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Dan itu yang harus diantisipasi adalah bahwa itu tuh secara laten ya, disadari atau tidak itu sebenarnya adalah gerakan yang hari ini sama-sama menimpa kita, generasi kita. Yang kedua, selain dijauhkan dari akar sejarahnya, otomatis karena mereka dijauhkan dari akar sejarahnya, dari budayanya, maka yang akan lahir kemudian adalah hilangnya dilemahkan kepercayaan dirinya. Jadi hampir hari ini kan banyak fenomena, misalnya contoh orang lebih bangga kene ku budaya Korea, Betul. lebih bangga ku budaya Sunda. Nah, betul. Atau misalnya kita lebih bangga dengan produk-produk luar negeri gitu ya, teori-teori luar negeri, padahal di urang wae loba pisan gitunya pasapa anu itu lahir dari karbu urang, kolot-kolot urang anu sebetulnya secara esensi sama saja. Contoh bisa dalam teori pendidikan kontemporer kan kita mengenal ada yang disebut dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Padahal jauh sebelum itu berabad-abad yang lalu kalau orang nyieun teori itu disebut Pokpekprak misalnya, atau sili asa, sili asi, sili asu. Ya. Itu kan menggambarkan tentang esensinya sama, tentang bagaimana kita kan sili asa itu berarti bagaimana kita bisa saling melengkapi, saling memberikan satu sama lain pikiran ya, pengaruh atau wawasan, yang itu artinya bicara tentang kognitif. Kemudian silih asih itu artinya menerapkan tentang bagaimana kita harus saling membesarkan satu sama lain dari aspek afektif ya, rasa artinya. Jadi kudu silih asih. Kemudian silih asuh itu lebih ke fisik ya, makanya. Jadi sebetulnya kayak hal-hal seperti itu kan kita anak-anak muda sekarang itu sudah mulai lupa atau bahkan mungkin tidak tahu karena memang sengaja dibuat tidak
tidak tahu. Makanya tadi strategi mereka, propaganda mereka adalah bagaimana cara kita tercerabut dari akar sejarahnya, lupa sejarahnya, hilang sejarahnya, otomatis juga hilang budayanya. Kenapa? Konteks budaya ini teman-teman, kita kan founding father kita, bangsa kita Pak Presiden Soekarno ya pernah menyampaikan ada teori tentang Trisakti ya. Iya. Trisakti itu kan 3 di sana. Pertama adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi kebudayaan itu betul-betul bisa jadi identitas satu bangsa, gitu ya. Dan kita sebagai anak-anak muda itu harus senantiasa mencari tahu sejarah, kebudayaan, sehingga dengan itu kita tertumbuh rasa bangga. Iya. Maka di Napalasa Pasuda itu disebut bihari ngarundai ciri kiwari ngaduar esi. Jadi kita boleh melanjutkan kehidupan masa depan, tapi jangan lupa ke masa lalu. Karena ada salah satu pasapa nih, Prabu Dharma Siksa. Teman-teman pasti nggak tahu nih. Nggak tahu. Iya. Hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke aya mabaheula aya tu ayeuna henteu mabaheula henteu tu ayeuna hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang aya matubulna aya tu catang hartos paling ngahulang. Paingan. Itu adalah satu uraian falsafah dari leluhur kita yang mengatakan bahwa kita ini tidak boleh melupakan masa lalu. Karena tidak akan ada masa sekarang kalau tidak ada masa kemarin, masa lalu, tidak akan ada masa depan kalau tidak ada masa sekarang. Nah, jadi artinya kan kita ini harus memaknai sejarah itu adalah kontinum ruang dan waktu. Karena sejarah adalah kontinum ruang dan waktu, maka tidak boleh ada yang terputus. Gitu ya, dari etape ke etape, dari episode ke episode. Kita harus betul-betul tidak boleh sampai tercerabut dari akar sejarahnya lah gitu. Karena ya itu tugas kita sebagai generasi. Jadi boleh Anda melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang, masa depan, tapi jangan jangan juga dilupakan masa yang lampau. Karena di Al-Qur'an itu ada bahwa qasas atau kisah-kisah itu selalu menyimpan ibroh, pelajaran. Jadi apa-apa yang pernah kita lewati itu pasti ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kemudian bekal kita untuk melanjutkan di masa depan. Gitu, Neng. Ya. Itu sengaja sih ya. Daging ngumpul ya. Ada yang mana, Wi? Ayat. Ada ya. Berarti mantan jangan dilupakan juga. Oh iya. Karena dari mantan lah kita bisa belajar tentang bagaimana menyayangi, memperlakukan. Gitu katanya. Dan dari mantan kita bisa belajar karena kita itu bodoh dulu. Itu cenah mega. Aya boga mantan jasnya teh. Sur. Mana lapekan dia nih siri atuh ih. Ini Zaskia di ngawe tuh kali tuh Ini aku tak enak di dewa. Aku kudu mikir. Dan satu lagi nih edukasi buat teman-teman generasi. Jangan pernah alergi dengan kata-kata budaya. Disebutkan budaya kuno dan sebagainya. Sebetulnya teman-teman, budaya itu kan akarnya dari cipta, rasa, dan karsa. Ya, cipta, rasa, karsa. Kita ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah akal, pikiran, ide, yang kalau kita maksimalkan dengan baik, maka kita bisa melahirkan ide-ide baru, karya-karya baru. Maka bagi saya budaya itu tidak melulu soal masa lampau, tapi sesungguhnya juga masa kini dan masa yang akan datang. Setiap generasi pasti akan melahirkan budayanya. Tapi yang paling penting tadi tidak boleh menegasikan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Tadi kontinum ruang dan waktu. Itu mega. Mohon Zaskia. Ya. Salah tuh Zaskia gara dia. Dia tuh sangnya buat Ini dia teh udah cangkeum. di dia. Di dia. Leciknya mah mesti kelihatan pintar gitu ya. Kan kasih Kang Daniel teh aduh pintar pisan ieu. Padahal contekan Padahal hacker. contekan unggul akhirnya potretan. Enak nate gitu di dia mah. Jadi anak itu kudu ka dieu wae. Ya, ada. Jadi ngahulang bareng. Kela, ieu dunia poek kita kumaha? Lain anak lah tuh kayak indah ke porsi. Bisa bagi kaset we. Nuhun kan. Bakal gerak. Naon sih? Mending disebut kaset mending gelis. Gelis. Atuh meh gaya we, atuh meh juga zaman modern make kacamata ieu Ray-Ban. Kacamata Ray-Ban aya laguna. Kacamata hideung ai kaca Ray-Ban teh hideung baheula mah. Ray-Ban Bente apa? Merek brand. baheula. Tapi
Tapi kan kolot-kolot mah apana kaca nakori be nu hideung teh ya. Di luar mah teh katingali di lebat mah katingali. Sari-sari mie Indomie gitu. Ya, mana kitu-kitu kene ranaon sia lah kene buka ya Kang ya. Jadi eta kunaon. Eta kunaon? Lain ranaon eta kapan tadi teh? Kang Daniel teh ketua pencak silat. Curiga belutnya yo. Pas reka dieu. Iya. Pas reka dieu, aya nu megat di dia tadi di payunan kantor di payun. Dipegang. Dipegang ku tutup botol. Ayo suka teh naon tutup botol langsung. Oh tiasa nangkis nanya. Teu bisa. Mantap nanya Batur makan aja. kieu kuda-kuda ayo mah. Takut. Jadi we kebeunana kana mata. Diberi satpol. Palingan tadi pas Sama aku wiunya. ada satpol di Lain ku satpol ieu ku hansip. Eta ngandahar parasmanan di hajatan batu. Kamantang abdi teh kudu diajar ka Kang Daniel merenya kumaha cara kuda-kudana mah teh katonjok itu katonjok kan. Katonjok minta ajarin. Ah, mungkin dia battle nah. Siap Sparring-sparringnya. Sok sparingan. Jangan. Takut nyaman. Nah, nanti cenah aya nondi eta tadi. Apa? Rek nanya. Mega tadi aku teh mau nanya sama Kang Daniel, sok atuh nanya mah aya. Iya kan sekarang teh nih Kang ya, teknologi teh makin makin maju gitu kan. Makin maju terus budaya juga mungkin udah mulai kegerus lah sama perkembangan teknologi sekarang. Nah, di mata Kang Daniel gimana nih biar si budaya itu tuh nggak kelelap biar tetap eksis biar tetap ada itu tuh harus kayak gimana gitu aja sih. Saya mengutip salah satu teori ini ya, Peter Drucker. Dia mengatakan bahwa yang bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang mampu melakukan adaptasi. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Contoh misalnya, kan budaya itu juga mengalami transformasi. Seperti misalnya, mungkin budaya tradisi disebut kuno teh lamun nepi ka ayeuna misalnya urang make ikut terus pakai pangsi. Nah, saya menjadi salah seorang ya yang mungkin nonoman anu pembelajar budaya lah sampai hari ini. Saya ingin membuat semacam bukan doktrin ya, semacam pembelajaran lah bagi generasi hari ini bahwa tidak boleh tabu dengan budaya, tidak boleh anti dengan budaya karena ikat selain sebagai simbol budaya itu juga sebetulnya bisa dijadikan konteks hari ini agar bagaimana sudah kita ini resep senang pakai ikat ya bisa dijadikan mode oke kan. Iya, betul. Di mix and match. Makanya mesti ada pendekatan-pendekatan. Misalnya saya pakai ikat tapi ke bawahnya gaul kan gitu. Gaun. Gaul. Eta mah kahal yang nananam. Artinya tidak selalu dulu bahwa harus pakai ikat harus pakai Pangsi. Pangsi. Sama hitam. Kalau dianggap itu katakanlah misalnya kurang in begitu ya. Iya. Bisa sebenarnya pendekatan-pendekatan. Yang penting kan budaya tuh dalam teorinya itu adalah simbol, teori tentang simbol sebenarnya itu. Ya. Karena ketika bicara budaya adalah simbol, maka di situ ada system of meaning, ada sistem pemaknaan. Misalnya ikat bagi saya tidak hanya sekedar ornamen, tidak hanya sekedar pakaian, tapi bagi saya adalah falsafah. Kan di orang Sunda itu ada cing caring cing pada kancing set saring set pada ikat. Itu adalah satu falsafah yang falsafah itu bagi saya dimaknai, dipercaya sebagai satu ageman hidupnya bahwa manusia mah aya dua anu kudu dijaga. Kahiji pikiranna, kadua hatena. Kan itu ya. Maka cing caring cing pada kancing. Kenapa kancing ada di sini di dada? Karena bisa jaroning dada teh aya nu disebut hate, aya nafsu. Maka orang sebagai orang Sunda, orang berbudaya itu harus bisa ngeret nafsu. Sebab cek dina Al-Qur'an wa ma ubarri'u nafsan inna nafsala martum bisu. Jadi nafsu itu cenderung pada apa? Pada kejelekan. Makanya nafsu harus dikendalikan. Makanya kata Rasul kan musuh terbesar bagi manusia itu adalah nafsu. Makanya cing caring cing pageun kancing. Kudu dipagehan kancingna. Urang kudu bisa ngeret hawa nafsu urang. Nu kadua, saat saring set pada ikat. Kenapa ikat di kepala? Ini simbol bahwa pikiran kita ini bisa liar. Karena pikiran itu kan tanpa batas.
lamun urang pikiran atau di wengku gitu ya, atau dibatasi bisa orang bisa melakukan apa saja, karena biasanya orang tuh tergantung mindset kan gitu ya. Kalau kata kata Margaret Thatcher itu kan mengatakan bahwa perhatikanlah apa yang ada dalam pikiranmu, karena lambat laun itu akan menjadi sesuatu yang kau ucapkan. Perhatikan apa yang kau ucapkan, karena lambat laun itu akan menjadi apa yang kau perbuat. Perhatikanlah perbuatanmu, karena lambat laun itu akan menjadi kebiasaan, dan perhatikanlah kebiasaanmu, karena lambat laun akan jadi karakter. Jadi karakter itu mulanya dari mindset. Ya. Makanya konteks pembangunan manusia itu harus diawali dari pembangunan mindset. Karena itu yang akan mendrive manusia antara pikiran dengan hatinya. Maka pas pisan cekolot cing cari jing pada kancing set cari cat pada kita harus menjadi generasi-generasi yang mampu mengendalikan pikiran kita dan mengendalikan nafsu kita. Gitu coy. Itu Mantap. Ngalet heula Oh, capek. mantapna kunaon rencangan abdi mah pikiran teh liar. Iya. Kamu mun kawengi Kang. Wengi teh liar nya. Jika awe mah. Nanti kudu diikat. Iya. Udah beda ya Mak, ya Mak ikat ya, Mak ikat rambut. Kang, Akang udah Ya. dari kapan diikat gitu kan? Karena Saya- yang udah jadi karakternya Kang Identitasnya. Daniel, identitasnya Kang Daniel tuh pakai ikat gitu. Ya, saya tuh mulai kalau resep budaya kan sejak kecil Iya. ya. Tapi resep dengan kecintaan yang ditunjukkan dengan tampilan itu ya kira-kira tahun 2007 lah. Di 2007 itu sejak saya kuliah ya, masih kuliah waktu itu saya banyak interaksi dengan para budayawan-budayawan. Saya sering banyak ngobrol, mencari inspirasi begitu ya. Saya ketemu salah satu guru yang itu juga salah satu senior saya di HMI dan juga di Darussalam, ada Kang Aib Saripudin. Jadi beliau yang secara tidak langsung gitu ya memperkenalkan saya tentang budaya. Lalu ada juga Kang Robi ya, Sundawani, kalau teman-teman pernah dengar ada Sundawani Iya, ya. pernah ada, dengar. pernah Saya itu dengar dulu Sundawani. waktu di Ciamis jadi salah satu perintis di Ciamis Sundawani. Nah, saya juga banyak berguru ke itu. Lalu ke Kang Dedi ya, jadi Kang Dedi Mulyadi itu kan saya banyak dipertemukan dari dua sisi. Pertama, beliau adalah senior saya di HMI. Jadi dulu waktu saya kenal beliau itu mulai beliau waktu wakil bupati kan. Saya waktu itu masih di HMI, sering berinteraksi dan akhirnya nyambung karena HMI-nya. Yang kedua, nyambungnya saya dengan beliau itu karena juga urusan-urusan budaya. Itu jadi orang-orang yang cukup menginspirasi saya di kebudayaan itu salah satu. Dan banyak sebetulnya budaya-budaya lain yang sedikit banyak atau secara tidak langsung menginspirasi saya menjadi guru saya di urusan budaya. Karena kalau agama kan sudah pasti ya, karena saya dulu pernah di Kobong, pesantren, di beberapa pesantren, jadi insya Allah kalau urusan-urusan agama ya sanadnya jelas lah, sanad ilmunya jelas. Gitu. Sudah lama ya. Udah lama, 2007. Makanya makin yakin nih karena berdampingan dua sisi yang memang tidak berjauhan, Ya. terpagedruk gitu ya. Baik. Makin seru dan makin menarik pembahasan kita di hari ini. Jangan lupa kita juga ngingetin buat semuanya untuk like, komen dan juga subscribe di Baja Channel. Dipersilakan dulu buat minum Kang Danielnya. Oke, tadi minum tadi kan. Berani baca. Ya. Ya. Kang Nuhun, Daniel teh. nuhun. Nuhun, sampai-sampai Kang Mang dileut. Aing Kang Daniel teh dari buru nya. Saya wungkul. Aslinya beli pada tuangeun naon. Mau lu betul Kayak beda. biasanya ya. Ayah merek kan bisa iklan mah. Mau Tenang naon, tenang naon. Terbuka kita ya. Kan. Mancing. Mancing tadi. Mancing UMKM. Gitu ya, karena banyak juga banyak UMKM ya. Nah, UMKM. UMKM harus didorong tuh. Ya, mungkin nanti mau masuk juga boleh Itu juga. gue masih lega. Iya, silakan aja. Iya, naon iya. Nah, Salah satu. Dia mah kecantikan, ya. Banjar. Minyak rambut. minyak rambut. Oh. asli Banjar. Serum rambut. Asli Banjar. Sok mana dia tuh? Giru. Oh, Giru. Keri ya Tuh kan kira-kira kan itu mah terus dibagi-bagi tapi udah anger kan. Ya kan, abi nu katilu Oh, iya, ya, iya. abi nu katilu. Iya. Ini kan industri kreatif yang sekarang banyak diminati oleh anak-anak muda sekarang kan, seperti film, musik, dengan tujuan mengembangkan kreativitas dan bakatnya. Kemudian industri ini bisa saja membentuk atau memungkinkan melunturkan kebiasaan
pada masyarakat. Terus pertanyaannya, menurut Akang nih, dari segi kreativitas anak-anak zaman sekarang masih ada atau tidak keterkaitannya dengan nilai-nilai tradisional? Harusnya ada ya, harusnya ada. Maka tadi saya sampaikan, kita ini jangan sampai tercerabut dari akar budaya. Akar sejarah. Jadi apapun produk-produk kita, kreativitas kita yang kita lahirkan di hari ini itu tidak boleh keluar atau tidak boleh lepas dari akar sejarahnya. Apapun ya. Jadi kan kalau dalam seni, tradisi atau budaya kan ada disebut dengan rekaan. Seperti misalnya, teman-teman perlu diketahui ini sebagai wawasan saja ya. Ikat yang saya pakai ini kan ikat mahkota wangsa namanya. Padahal secara buhun, ikat buhun itu ada kurang lebih 7 ya. Dari mulai ada parekos jengkol, ada barang-barang semplak kan begitu, ada kole nyangsang dan lain sebagainya gitu. Nah itu ikat-ikat buhun yang biasa digunakan oleh orang-orang tua kita dulu. Tapi karena tadi ada kreativitas, ada sumber inspirasi, ada pikiran-pikiran kebaruan, maka anak-anak muda orang Sunda, orang-orang Sunda hari ini memproduk ikat-ikat yang ya namanya ikat gitu ya. Itu kan artinya tidak terlepas dari akar sejarahnya. Tapi kemudian dibikin rekaan seperti ikat mahkota wangsa, ada juga ikat Chandra Sumirat misalnya. Ada Hanjuang Nangtung, itu kan ikat-ikat rekaan. Jadi dan tidak menutup kemungkinan saya kira dalam berbagai aspek ya, tidak hanya soal ikat, misalnya pakaian juga gimana caranya, misalnya pakaian tetap tradisional tapi kelihatan modern kan gitu, atau modern tapi tetap ada nilai-nilai tradisionalnya. Jadi saya kira tadi naon cek bahasa bapaknya mixnya naon Mix and match. nah gitu Mix itu and match penting untuk dikedepankan karena toh ternyata dalam dunia kemodernan sekarang biasanya yang paling menarik itu ketika ada sesuatu yang modern tapi juga ada aksen-aksen tradisional. Ya. Itu menandakan bahwa betapa pentingnya yang disebut dengan budaya. Oh, kayak baju mungkin apa berukat dimis dengan batik ya, kayak Ya. teman aku itu Ya. kan yang di Ciamis gitu kan ada batik-batik. Terus kan kayak ini untuk tari-tarian kadang kan pakai kecapi suling, ada perkusinya kayak gitu. Jadi supaya tidak jenuh, ada kebaruan. Jadi budaya juga tidak mengharamkan kebaruan. Iya. Karena saya katakan tadi budaya itu adalah cipta, rasa dan karsa. Teman-teman hari ini memproduk satu produk, misalnya memproduk satu produk itu bisa jadi menjadi budaya bagi generasi Anda selanjutnya. Iya. Jadi makanya itu yang disebut dengan kontinuum ruang dan waktu itu di sini. Gitu coy. Gitu. Nih, Gitu bro. Itu bro. Gitu sis. asal cocoknya sis ketimbang bro. Gitu beb. Oke, Beb. Kali saya baperan ya mah, baperan. Karena Suganda nyebut beb mereka aku mata kamu sekali. Tapi dah aku udah diganti, kalian si Mega. Krik. Enggak. Nah, ini aku mau lagi tes vokal. Ini kan Ya. jika dilihat dari setiap kegiatan atau peringatan ulang tahun Indonesia, kota ataupun desa, kan besok ada tari-tari tradisional dan sebagainya. Setiap daerah pasti selalu digelar. Tapi anehnya, ini pertanyaannya banyak banget ya, Kak. Tapi anehnya banyak pada saat momen tertentu saja. Apakah ini adalah termasuk lagi dibaca dong, jangan diulang-ulang. Ya pola tadi wow. Punten ya kan. Tapi anehnya pada saat momen tertentu, apakah ini akan termasuk event tahunan dan menjadi sebuah hal yang disakralkan atau kedepannya bagaimana gitu? Apakah ada pagelaran atau ruang Kang, khususnya di Kota Banjar sih Kang? ya, memang salah satu PR ya, salah satu PR termasuk saya kira ini penting juga diperhatikan oleh pemerintah, bahwa di kita ini bukan berarti anak-anak muda kita ini bukan berarti tidak punya kreativitas, Ya. khusus di bidang seni ya. Itu saya kira kalau digali itu sangat banyak sekali. Hanya yang mereka perlukan sebetulnya adalah ruang ekspresinya. Ini Iya, betul. yang agak kurang yang kurang Diekspos. kurang tersedia dengan baik. Makanya kan kajian nyumput tapi nyariin studio. Jadi Ya. saya memang tidak ada ruang ekspresi kan begitu ya. Iya, betul. Kajian nyumput. Nah, ke depan penting saya kira sebagai pemerintah juga bisa memfasilitasi agar bagaimana ruang-ruang kreasi anak-anak muda ini bisa tereksplor ya, bisa ditampilkan gitu. Ya. Jadi ulah nepi ka latihan tapi iraha ditampilkan Iya, kan kadang-kadang gitu. iya. Jadi makanya ke depan penting saya kira sebagai pelaku seni budaya termasuk anak muda mendorong pemerintah agar mereka mau aware ya, mau membuka ruang-ruang ekspresi bagi
bagi anak muda. Nah tadi pertanyaan teh, ya termasuk misalnya ya setidaknya tadi kayak di tiap event-event tahunan Iya. itu kan nyahatur lumayun Iya, daripada naon daripada nggak ada daripada teuing gitu, lumayun ngeblok ya, gitu nah, kan. daripada aya teuing. Dan saya kira penting diberikan akses seluas-luasnya, ruang sebesar-besarnya bagi mereka mengekspresikan kreasi-kreasi mereka sebagai penghargaan setidak-tidaknya. Ya, apresiasi lah Kang ya. Pemberian diberi duit ente atau minimal diberi panggung. Nah, Ya, gitu sih ya. mungkin Ya. kemarin juga dari teman-teman musisi, seniman juga nitip katanya akan ada nggak sih nantinya ruang-ruang untuk kita. Nah, kebetulan kita juga tahu nih bahwasanya Kang Daniel ini adalah salah satu kontestan ya. Kontestan. Bukan. Udah bapak bapak Kang tapi mah tadi di tukang tuh. Ari kontestasi mah kegiatan. Kegiatannya, ini kontestannya. Pesertanya baik. Hamdan. Nah, salah satu kontestan ya Kang ya. Ya. Punten Kang nomor berapa? Nomor 4. Kumaha opat. Opat aku berapa? Kieu, foto heula. Oke, opat. Opat. 4. Oke. Kayak gitu, kayak gitu. Satu, dua, tiga. Oh iya. Udah, empat, udah. Aman. Nah, kayaknya berkesinambungan nih. Iya tenang kampanye iya. Tenang, kita mah ada aware. Aware. Kade milih nomor 4 kayaknya. Nah, siap. Pokoknya mah kieu tah. Kang Iya, Eko. Sahade nomor kecuali di pasangan Badami Hungku nomor. Oh, anak-anak minta Kang? Dapat badami. Apa itu? Badami, apa itu? Bambang Hidayah Dani Muhli. Wih. Sebut Badami, kunaon Badami kaiji bukan hanya sekedar singkatan, tapi Ya. Badami itu adalah satu model kepemimpinan Kota Banjar ke depan yang mengedepankan Badami. Sabab ngawangun Kota Banjar mah teu cukup ku wali kota jeung wakil wali kota hungkul, Betul. tapi butuh pelibatan semua elemen, semua Ya. komponen gitu. Makanya kita ke depan akan mengedepankan model kepemimpinan yang inklusif, kepemimpinan yang melibatkan. Ya. Jadi semua kayak tadi seniman diberikan ruang, budayawan diberikan ruang, kaum agamawan diberikan ruang, semua elemen-elemen yang ada di masyarakat itu diberikan ruang untuk mereka berpartisipasi agar apa? Kan aiku babarengan mah nu berat ge jadi Paham. daripada di duaan atau ku sorangan kan berat. Si cangkeul nu hiji lagrag we ya. Mega mau gotong ya? Apanya? Nah ini udah kode tuh warnanya udah ini. Iya. Oh Karena iya. ini ininya ya pakaian ininya ya pakaian Pakaian khasnya, resmi. pakaian resminya jadi Hmm. kotak-kotak biru cerah. Oke. Karena kita akan menatap Banjar yang lebih cerah. Wih, suka nih. Tadi apa kan Badami selain itu ada nggak sih program-program Akang yang lainnya mungkin Ayo, biar kita tahu nih, biar kita tahu. Ya. Kita tahu. Kita punya 10 program unggulan ya. Apa itu? Dari mulai pertama kita di dunia pendidikan sebagai bentuk keberpihakan kita ke dunia pendidikan, kita akan menyediakan seragam dan alat sekolah gratis untuk anak-anak tingkat SD, MI, SMP, MTS. Oh. SMA-nya enggak? Karena SMA kan kewenangannya di provinsi. Oh iya, 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 SD SMP dari kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasangan Badami berkomitmen untuk punya keberpihakan terhadap UMKM. Ya. Ya, jadi UMKM ini kita kembangkan agar bagaimana UMKM ini bisa mereka disupport untuk bisa memproduk hasil-hasil yang berkualitas gitu ya. Kemudian nanti kita juga pikirkan tidak hanya mereka dituntut untuk produksi tapi pemasarannya juga kita pikirkan. Lalu berikutnya ada wirausaha muda ekraf, ekonomi kreatif. Ya, itu juga kita akan dorong sebagai satu program unggulan kita ke depan. Kenapa? Ya anak-anak muda kita ini harus digiring, diarahkan, didorong untuk mereka menjadi wirausaha. Ya. Karena dalam teorinya itu yang disebut dengan negara maju itu biasanya ditopang oleh kurang lebih 2-4% harus pengusaha. Ya. Jadi kalau di Banjar misalnya sekarang ada 206.000 ya atau lebih, berarti hampir kurang lebih kita butuh 8.000 pengusaha. Dan itu tidak menutup kemungkinan ketika kita punya keberpihakan yang nyata, kita dorong anak-anak mudanya karena pasti saya yakin anak-anak muda Kota Banjar itu punya potensi di bidangnya masing-masing. Ya. Tinggal bagaimana pemimpin itu tugasnya adalah mencari ya. Makanya kan dalam pasapah kepemimpinan Sunda itu ada yang disebut dengan kepemimpinan budak angon. Budak angon urang kampung Baulisung imahna batu satangtung cicingna dicai salewi di hateupan kuan leulem di tihangan kuan juang.
Artinya? Artos teh. Enggak. Ya, salah satu kriteria kepemimpinan ala Sunda itu salah satunya adalah ketika dia memahami betul tentang potensi-potensi lah kurang lebih begitu. Salah satunya ya dari 5 itu. Kalau dijelaskan dia mau paham. Tahu aja lagi. Nah, salah satunya itu kemampuan pemimpin itu kan harus mampu menjangkau itu, menyelami kira-kira apa aspirasi masyarakatnya, apa keinginan anak-anak muda misalnya gitu. Oleh karenanya jangan ragu untuk pilih nomor 4 karena yang anak muda hanya nomor 4. Jadi saya yang paling mengerti bagaimana anak muda ke depan. Paham banget Gitu, teman-teman. Paham banget. Paham banget sama anak-anak muda. Nih, apa itu? Oke lah, program tadi Belum Baru Baru 35? Oh 5 mah nu pas ya saka sampurna we lah. Iya. Tadi wirausaha muda. Terus yang berikutnya teman-teman salah satu program unggulan kita juga ke depan adalah soal pertanian ya. Di pertanian kita akan menyiapkan benih-benih unggul secara gratis bagi para petani kita agar mereka bisa memproduksi pertanian yang berkualitas begitu ya, yang punya bersaing secara pasar gitu. Lalu berikutnya nah ini Banjar ini menurut saya kita ini tengah dan sedang mungkin ya mengalami krisis kebanggaan terhadap daerahnya. Coba saya tanya, Neng, ayo tuh kira-kira dibanggakan di kota Banjar. Ada. Apa? Jauh. Buru batu naon? Nah ulang heula kan berarti memang itu sakit Ada. dulu. Ada. Ya artinya Bangga. kan harus begini. Contoh misalnya orang ngobrol ke Garut. Udah. Tahu? Sumedang. Itu harus seperti itu karena betapa penting. Nah ini konteks kebudayaan lagi ya. Betapa penting identitas daerah. Jadi Banjar ini harus punya sesuatu yang ikonik. Ya, Karena dengan betul. ikon-ikon itu Banjar akan mudah dikenali. Sehingga ketika kita ngumbara teh naonnya di mana Neng? Di Banjar. Nah ulang heula Banjar mana? Iya, Kadang-kadang pabulit jeung Banjaran. Banjarnegara. Itu saking apa? Berarti kita memang tidak punya identitas yang Iya, khas. iya. Nah, ke depan kita dengan proses badami tadi melibatkan semua komponen, ayo bareng-bareng kita coba bikin sesuatu yang ikonik. Sehingga ketika kita di negeri orang tuh bilang Banjar tuh oh-nya itu. Nah, apa contohnya? Memang di kita sudah ada ya. Contoh misalnya hasil pertanian kita ada bukan. Saya nyawakan mana Pak? Iya, naon? Apa, Pak? Apa? Rambutan. 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 Simatulaya. Itu saya kira Ya. minimal sudah ada itulah, ada satu itu. Tinggal yang lainnya apa misalnya. Dan itu butuh Kalau- pikiran-pikiran. Kalau duku kan ada yang Kalau duku saya kira di BPO. semua daerah juga Ada. ada. Ada Atau mega sih, Pak. BPO. Di sini, Pak. Di Banjar ada mega, Pak. Nah, termasuk teman-teman ya, kita bersama Pak Haji Bambang ke depan. Pak Haji Bambang ini kan mantan kepala BBWS Citanduy. Jadi jurignya Citanduy. Artinya orang yang betul-betul menguasai, memahami sumber potensi alam atau sumber daya air Citanduy. Bahkan beliau ini orang yang punya jejaring yang kuat karena beliau adalah pejabat di Kementerian PUPR kan, artinya jejaringnya kuat. Nah, ke depan Pak Haji Bambang dengan saya itu sudah membuat green design tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air Citanduy. Teman-teman kita sebagai orang Banjar ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Banjar ini adalah satu-satunya kota kabupaten di Jawa Barat yang dibelah oleh Sungai. dan itu adalah kekuatan tersendiri, potensi yang harus kita betul-betul kembangkan. Jadi ke depan butuh pemimpin yang punya pikiran out of the box ya, untuk bagaimana bisa menjadikan Citanduy ini tidak hanya sekedar sumber daya air yang begitu saja, tapi harus ada sentuhan-sentuhan untuk bagaimana bisa jadi wisata unggulan Kota Banjar. Ya. Dengan Pak Haji Bambang punya gagasan tentang Banjar Waterway misalnya, atau Banjar Water Hub misalnya, atau apapun lah, yang penting Citanduy ini harus disentuh, dikelola, didesain sebagai kekuatan pariwisata di Kota Banjar. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Contoh misalnya kalau kita belajar ke negara orang, ada di Venesia ya, atau di Korea atau di Belanda kan ada kota yang dibelah oleh sungai, ditata dengan bagus dan luar biasa. Itu bisa menarik orang untuk datang ke Banjar, sehingga ke depan Banjar tidak lagi menjadi kota pariwisata tapi jadi kota pajugjugan. Karena apa? Karena ada pembangunan-pembangunan yang mercusuar. Gitu ya. Kalau tidak begitu saya kira Banjar sulit berkembang dan akan sulit juga dikenal oleh orang. Dan lagi teman-teman, kalau Anda sadar, punya kesadaran masa lampau gitu ya, buat teuing
Banjar mah memang geus aya di alam imajiner urang. Apa buktinya? Teman-teman dulu waktu kecil pernah disuruh gagambar ku guru. Iya. Biasalah mun di Danau teh kan dua gunung ya. Iya. Kembar gitu ya. Terus di tengah-tengah ya sungai lamun Iya. jalan. Iya. Teman-teman sadar nggak itu apa? Isi di mana? Banjar itu. Banjar. Iya kan Kita dulu punya Babakan, babakan, terus Gunung Sangkur, tengah-tengahnya ada ada Citandu. Citandu. Jadi itu saya kira satu modal penting dari aspek kesadaran tentang sejarah bahwa memang Banjar sebenarnya mah secara imajiner itu guys luar biasa. Maka butuh orang yang tepat ya, butuh orang yang memiliki visi yang bagus dan butuh orang yang punya kapabilitas untuk mengelola kota kecil cantik ini, Campernik ini untuk menjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik, dan itu dibarengi juga dengan kondisi masyarakatnya yang sejahtera. Iya. Jadi salah satu yang kita kedepankan program ke depan juga adalah soal aspek kesejahteraan. Sebab apa? Saya kan orang santri ya, dulu santri pernah ngomong, saya sering sekali diberikan ilmu oleh guru saya bahwa tugas kepemimpinan itu ada dua, dan itu bisa kita ambil intisarinya dari surat Al-Quraisy. Iya. Alladzi at'amahum min ju' satu wa amanahum min khauf. Jadi tugas pemimpin itu alladzi at'amahum min ju', pemimpin yang bisa menghadirkan prosperity atau terang prosperity. Enggak. Terang? Enggak. Kemarin awal ya itu sekolah. Prosperity itu adalah kesejahteraan. Oh, kakang Kesejahteraan. Wa amanahum min khauf adalah kenyamanan. Maka penting kita menelisik sedikit tentang Pasapah Banjar. Ada yang tahu Pasapah Banjar apa? Sok aya di logo-logo. Somahna Banjar di Buana. Jadi para founding father kita dulu melahirkan Banjar ini dengan tujuan adalah bagaimana caranya warga masyarakatnya baru. Dan salah satu indikator kebahagiaan itu adalah sejahtera. Sabab lamun teu sejahtera boro-boro bunga nu aya camedut ceurik Iya. gitu. Gimana? Enggak, yuk kok bahagia. Bahagia. Oke dok. Sehat kayak gini. Tadi kan Kang Daniel ngomong yang apa Citandu ya gitu. Sekarang juga udah mulai rada rame Pak. Kang di Apa? Citandu teh sunsetan gini ya. Oh, Nyanset di pinggir deket Domo, pinggir kali sambil ngopi gitu kan. Itu dengan Tinggal- kondisi yang sekarang Iya, ya, apalagi apalagi kalau apalagi nanti fasilitas, fasilitas yang bagus mungkin bisa lebih nyaman sambil ngopi, lihat sunset gitu kan, kayak gitu. makanya pilih Badami kalau Citandu mau bagus. Siap. Masuk itu barang. Masuk. Diedit mah ieu nya. Namanya nomor sabaraha kan eta? Nomor opat. Opat. Berarti nu kalima. Hah? Ih, Nu kalima mah. ngajelaskeun program. Oh lain nomor 4. Mau nanya apa? Programnya itu ke nomor berapa? Iya, Itu gitu. maksudnya Gitu teh. maksudnya. Nomornya udah masuk kan tadi Kalau dia program. Nah, kan tadi ngejelasin baru nomor berapa? Iya, kayak gitu. udah nomor Nomor 10 teh kan. Oh, tamat. Terus tamat. Tapi di Kalau kalau saya ya satu Ya. soal lapangan pekerjaan. Iya. Nah, iya. betul Pak. Jadi Kang Aman, nah ini kan mewakili generasi banget ya. Iya, Betul. Dan itu hanya anak muda yang ngerti. Tapi kalau selain generasi muda juga, Muda. kadang yang sudah apa ya tua juga mereka juga butuh sih. Pandangan Pak. tuh. Jadi gini, salah satu saya kan hampir kurang lebih 5 bulan ya yang lalu itu saya keliling nyucuk lembur nyaba desa, semua desa imut tainu kalampungan. Saya melakukan dialog dengan masyarakat dengan lintas lintas latar belakang ya, anak muda, petani, guru dan sebagainya. Dan saya mencatat betul ada beberapa problem-problem akar di masyarakat yang timbul. Salah satunya saya melihat anak-anak muda sekarang sudah mulai mengalami kekhawatiran soal masa depan. Sekolah, beres sekolah, Kemana nih? bingung. kuliah, tas kuliah bingung kemana. Karena apa? Karena memang lapangan pekerjaan yang sulit. Iya. Maka ke depan saya dengan Pak Haji Bambang itu menawarkan soal bagaimana caranya Kota Banjar bisa menjadi kota yang ramah investasi. Karena ketika Kota Banjar menjadi kota yang ramah investasi, maka ini memungkinkan para investor ini bisa datang ke Banjar, membuka usaha dan lain sebagainya, yang itu akan berbanding lurus dengan peluang kerja bagi anak muda. Walaupun di luar itu sebetulnya kita bisa mengupayakan dalam jangka pendek misalnya dengan tadi mengembangkan UMKM. Ya. Karena UMKM juga kalau dikembangkan, disupport, didorong, dibesarkan, tidak menutup kemungkinan UMKM juga bisa menyerap lapangan pekerjaan. Betul.
saja jadi buka pabrik Iya. seblak merenang gitu kan, dari tadi seblak DO-an jadi punya seblak instan gitu kan. bener. Jadi Kayak impor, gede, ekspor gitu gitu kan. ya. Iya. Jadi Bisa itu aja soal kan. lapangan pekerjaan ya, investasi lapangan pekerjaan itu menjadi apa grand design kita di masa muda. Kalau misalkan tadi kan kita dengar ada beberapa program. Ada 10 program. Iya, bulan. yang ya kan bisa salah kedoinya. Kalau peran kita kan sebagai enggak genjet sih kita mah, ya mungkin nanti ada genjet juga, ada gen-gen yang lain, gen halilintar untuk bisa mewujudkan semua program-program, kontribusinya harus bagaimana, Kang? Kontribusi generasi kita lah ya, generasi Iya. anak muda terhadap konteks pembangunan itu ya, yang penting teman-teman berpartisipasi dalam peran dan fungsi masing-masing saja. Yang penting mah anak-anak mudana sing calager, sarehat, balager itu juga sudah bagian dari kontribusi kita terhadap daerah. Ulah nepikeun jara di anak-anak muda yang kehilangan disorientasi begitu ya, kehilangan masa depan dan sebagainya, terjerabab dalam kenakalan remaja gitu. Iya. Itu kan salah satu cikal bakal yang pada akhirnya akan memberatkan daerah. Jadi paling minimum ya teman-teman itu ya jadilah generasi yang bahagia, calager, kreatif, Iya. karena dengan sendirinya itu akan sedikit banyak membantu pembangunan daerah. Termasuk dengan kreativitas seperti ini kan Anda secara tidak langsung hari ini ya dengan bikin podcast begini kemudian di-upload di YouTube itu kan secara tidak langsung sudah ngajomantarakeun Kota Banjar. Iya. Dan itu bagi saya ini kontribusi yang paling real dari anak-anak muda. Semangat dong. Jadi saya baru menemukan ternyata Bancet juga bisa berkontribusi. Kok kita Logo-logonya. Ya, enggak di sawah habis hujan, tarak Merecet berkuar-kuar gitu gitu ya. kan. Dan hanya di Banjar ada Bancet yang Kontribusi. Bancet yang punya channel YouTube. Hidup Bancet. Hah? Naon sih? Tadinya gerak. Saya bisa masuk jadi penasehat Bancet ya. Boleh. Selain penasehat juga mungkin mau jadi donatur juga boleh. Gampang asal jadi lah wakil wali kota. Sip. Beres. Akang, kita mau minta pendapat nih tentang boleh di Zoom nggak sih? Elektabilitas calon wali kota dan wali kota Kota Banjar, pilihan masyarakat di Kota Banjar. Oke. Ini kondisi terakhir kita ya. Dengan kondisi yang kita belum bergerak, partai-partai kita juga belum bergerak, relawan kita juga bergerak. Yang paling penting APK kita juga belum ada. Anda lihat di mana ada APK saya kan belum ada kan? Belum. Nah, ini kondisi terakhir. Kita di angka 27,75 dengan margin of error 5%. Nah, ini artinya trennya naik. Dan saya bersyukur atas kondisi ini walaupun kedua, tapi ini trennya kita naik. Dan ini di salah satunya diakibatkan faktornya pertama bisa jadi karena pasangan. Jadi ketika saya digabungkan dengan kan kalau perorangan dulu kita kecil, Pak Bambang kecil, saya kecil. Tapi ketika dipasangkan ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Berarti ini faktor pasangan. Jadi pasangan kita ini pasangan yang ideal. Si Gemoy dan si Imut. Ini kan Gemoy, Pak Bambang ini kan Gemoy. Makanya saya sering bilang, teman-teman, presiden kita yang terpilih dan mau dilantik itu Gemoy. Makanya Banjar juga harus punya wali kota yang Gemoy. Makanya Pak Bambang itu kan Gemoy. Sama dengan wakilnya Pak Gibran juga kurus-kurus gimana, saya juga kurus-kurus gimana gitu ya. Jadi sama lah. Cocok Gemoy, gitu ya? Cocok lah. Khusus bergetar ya. Lalu yang kedua, pasangan kita juga cukup mewakili dua generasi. Generasi kolonial dan generasi milenial. Kolot nih ya. Mungkin nanti Pak Bambang ya disebut mungkin nanti Pak Bambang kesini juga ya. Ya, mudah-mudahan Ada waktu. Ya, ada waktu. Nah, bisa. itu kondisinya berarti ini saya berpasangan dengan Pak Haji Bambang itu punya tren yang positif. Iya. Ya mudah-mudahan ini berbanding lurus dengan kecintaan dan elektabilitas yang dihadapkan ke depan. Ini belum lagi misalnya ketika nanti partai kita kan 6 partai. Dede. Oh iya. Jadi kita ada 6 partai. Ada partai Gerindra, apalagi? Hanura. Demokrat. Wah, nomor 4 sih ini mah. Makamnya Apa lagi ya? Ini berarti dia literat.
literasi Berarti kan politiknya lihat lah. informasi dengan Oh, Pak ini dilihat betul. ada Oh, iya, iya, bagus. ada kamunak mereka kamunak ya naon sih ya lamun aya nu bagian kiki ya ya terusnya diputer gitu teh kan itu informasi ada siapa aja karena aku juga salah satu apa ya di pernah komen juga waktu pas ada di apa ya Haters. di apa bukan haters tapi nanya gitu kan ini siapa gitu kan karena apa game kita tuh kan tidak semuanya tahu Iya. calon-calonnya karena kan mungkin ini bapak ini teh saha sih kok tiba-tiba muncul jadi wali kota Ya. calon wali kota ini Tiba-tiba siapa kan mungkin kadang kan ada yang kalau yang lainnya mungkin oh ini dulunya kan wakil sekarang mau nyalon jadi ini nah terus ada yang baru-baru kan mungkin nggak tahu jadi kalau dikenalin kan lebih enak juga oh bapak ini teh ini teh ini gitu kan lebih enak juga. Ya. Jadi infrastruktur politik kita ada 3. Pertama adalah 6 partai politik, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, Demokrat, Nasdem. Lalu yang kedua kita juga punya Rumah Badami. Rumah Badami itu adalah sekumpulan relawan yang menghimpun hampir terakhir data 30 relawan, 1000 relawan yang akan memenangkan pasangan Badami. Ditambah lagi alhamdulillah ada yang kenal Bapak Haji Maman Padun. Ya, tahu. Beliau juga sudah bergabung dengan Badami dan ikut berjuang untuk memenangkan Badami. Jadi infrastruktur politik kita yang 3 ini insya Allah akan dimaksimalkan dan tadi tren ini akan naik karena kita belum bergerak. Kita belum bergerak, relawan belum bergerak, Pak Haji Maman baru bergabung kan gitu. Jadi kita akan lihat 1 bulan ke depan kira-kira trennya seperti apa. Mudah-mudahan ya ada takdirnya. Ya. Jadi kalau tadi presiden kita sudah gemoy, wakilnya juga kurus-kurus gimana, di sini juga calon wali kotanya gemoy, calon wakilnya juga kurus-kurus gimana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti takdir kemenangan Pak Prabowo dengan ini. Amin. Semoga yang diharapkan teh tepat Sasaran. lain tercapai. Oh. Semoga yang Ya Allah. diharapkan Ya Allah, semoga. maksudnya bahasa teh teh Tonjok sih. Udah teh kosong otaknya ditonjok beki kosong ka format jadinya gara-gara tadi bener ya tanya dari otaknya jadi sarua ketenggar ka format Kang boleh mengajak untuk apa namanya tuh masyarakat mungkin yang nonton untuk apa deklarasi damai pilkada politik kita hoax, juber jubir, politik politik uang Oke. Teman-teman, pilkada ini adalah sarana kedaulatan rakyat yang penting untuk kita jaga kemurniannya karena kapan lagi kita bisa memanfaatkan suara kita kalau bukan di pilkada pemilu. Jadi saya mengajak mari kita ciptakan pilkada yang berkualitas, yang berintegritas. Syarat pilkada yang berintegritas itu salah satunya adalah ada 3 syaratnya. Pertama, pesertanya harus berintegritas. Yang kedua, penyelenggaranya harus berintegritas. Lalu yang ketiga, masyarakatnya juga harus berintegritas. Jadi kalau kita punya harapan mimpi pilkada yang berintegritas, maka ketiga-tiganya harus berintegritas. Karena salah satu di antara tidak berintegritas maka luluh lantak atau tidak jadi kan. Oleh karenanya tadi pesannya jauhi hoax, hindari money politik dan singkirkan black campaign. Jadi ada 3 kejahatan demokrasi yang mengancam demokrasi elektoral. Yang pertama adalah hoax tadi. Apalagi sekarang kita masuk di era post-truth. Post-truth lain itu. Post-truth. Jadi post-truth itu satu fenomena sosial di mana masyarakat meyakini kebenaran karena foto bisa postingan. foto, berita, Iya. atau hanya sekedar informasi yang belum Informasi jelas. yang jelas. Tapi karena dia yakin belum tidak di cross check, kemudian tiba-tiba dia meyakini bahwa itu sebagai satu kebenaran. Itu post truth. Lalu itu kenapa pentingnya kita anti hoax, karena ya itu tadi kalau tidak kita siapkan dengan tadi literasi dan sebagainya, maka kita akan termakan oleh hoax gitu ya. Lalu yang kedua, kejahatan demokrasi tadi money politik. Money politik itu ya memilih karena urusan uang, mau memilih karena diberikan uang. Nah, saya sering dulu waktu di ketua KPU, karena saya sebelumnya di ketua KPU ya, ini ketua KPU hampir 10 tahun, dari 2013 sampai 2018. Dan ini sebagai motivasi, Dede,
Banjar ini pernah mencatatkan ada ketua KPU termuda se-Jawa Barat, dan itulah saya. Wih. 2013 sampai 2015. Nah, saya sering juga menyebutkan bahwa pemilih kita ini terbagi pada 3 kategori tipologi. Ada pemilih yang pragmatism oriented, itu artinya adalah pemilih yang memilih hanya karena uang. Diberi duit, ayo milih itu mah moal. Itu pragmatism oriented. Ada juga pemilih yang emosional afektif. Jadi emosional afektif itu adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya karena perasaan. Oh iya mah dulur saya calonnya. Oh iya mah gini gelis. Oh iya mah kasep. Maka mau milih. Itu emosional. Itu jauh lebih baik ketimbang yang pertama tadi. Dan ada yang paling bagus di antara kedua itu. Apa? Pemilih yang rasional kognitif. Jadi pemilih yang rasional kognitif itu pemilih yang mendasarkan pilihannya karena analisa, karena rasionalitas. Oh, si ini mah ada usai dipilih teh karena track recordnya bagus, program-programnya juga bagus. Tadi juga ada punya program unggulan 10 kan, dan itu cukup menarik ya teman, sehingga teman-teman kan akhirnya memilih Badami kan gitu ya. Nah itu salah satu contoh dari lah saya nyak gitu siap gitu. Ya kan kalau nggak jawab kan akan lagi ngejelasin ya, bisa carikan di aku. Jadi itu contoh dari pemilih-pemilih yang rasional kognitif. Ketika Nanan, ketika Mega, ketika Silva, ketika siapa? Ketika Silva, ketika Mas Dip itu memilih Badami karena tahu program-programnya. Ya. Gitu. Itu. Lalu yang ketiga itu ya, rasional kognitif itu memilih karena dasar rasionalitas. Bukan karena uang, bukan karena gelis kasep atau saudara atau bukan, tapi betul-betul karena program-program dan visinya. Jadi teman-teman juga generasi Z harus punya cita-cita tentang Banjar ke depan seperti apa. Ketika teman-teman punya cita-cita, punya harapan Banjar seperti apa ke depan, tinggal pilih. Kira-kira ngadu tanjung cita-cita orang mah iya, mau diikat pakai baju kotak-kotak biru udah gitu ya. Nomor 4 misalnya. Iya. Itulah. Oke. Alhamdulillah. Kan fotonya masih betah. Ya masih betah. Masih betah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi kita tuh kayak banyak informasi baru yang kita dapatkan dari bisa mengenal sosok sosok Kang Daniel gitu kan, dan juga tentunya program-programnya. Terima kasih Kang Daniel sudah menyempatkan hadir, hatur nuhun, tos kersa sumping, alhamdulillah ya. Udah pilih Badami. Siap. Kan tadi ke ulah seri, siap. Ya siap gitu. Tahu itu jadi hilap kan. atau job Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan tentunya jangan lupa juga buat teman-teman tanggal 27 kan ya? 27 November 2024 untuk OTW ke KPU TPS. Kenapa sih? Karena ingat Kang Daniel ketua KPU cenanya tadinya jadi kan KPU. Tanggal 27 November jangan lupa untuk ke TPS. Pilih Badami. Sok. Satu suara Anda bisa menentukan masa depan Kota Banjar. Kita nanti ngobrol lebih lanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman. Kita ketemu di episode selanjutnya, Pak.